Pada kesempatan ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum kelima hingga lanjut pengendali motor scan. Seharusnya kita gunakan trainer ETE-UN206 dengan PLC, tapi karena kondisinya masih COVID, maka kita ganti dengan praktek virtual. Petunjuk praktik ini adalah kita membuat sistem kontrol atau sistem kendali dengan PLC yang kerjanya adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari 3 buah saklar dan 2 buah motor. Motor akan hidup secara berurutan mulai dari motor 1 kemudian motor 2. Jika saklar push button 1 ditekan, maka motor akan on. Selanjutnya jika saklar push button 2 ditekan, maka motor 2 akan on. Catatannya, motor 2 tidak akan on jika motor 1 belum on. Yang keempat, motor 2 akan on jika dan hanya jika motor 1 sudah on. Dan untuk mematikan M1 dan M2, kita gunakan push button ketiga. Sekali lagi, idealnya ini harus dengan PLC supaya kita bisa melihat aktual gerakannya. Karena tidak ada PLC atau karena sedang online, maka saya ganti dengan sistem ini diganti dengan virtual. Pada kesempatan ini saya menggunakan CX Designer. Untuk mulai CX Designer, pertama kita tekan File, kita pilih New Project. Kita no saja ya, tadi latihan pertama. Terus ini kita pilih modelnya. Ini kita sembarang saja NS, karena sebenarnya adalah untuk pemrograman touch panel tipe NS. Tapi kan untuk simulasi kita pilih OK saja, OK. Kita pilih ini aja filenya, kita simpan aja di dokumen aja lah. Dokumen new project, kita namain praktek 5. Oke, saya tenang. Oke, pada ini layar hitam. Layar hitam akan ganti jadikan putih saja, biar enggak terlalu mengganggu penglihatan. Kita ganti yaitu background. Background kita ganti putih saja white ya. Oke, terus angka pertama tadi adalah membuat 3 push button. Ini kita klik push button, kita buat, klik, defaultnya kotak, kita akan ganti supaya lebih manis lagi. Kita ganti push button. Ini sudah ada pilihannya. Kita push button bulat lah dengan warna merah misalkan. Oke, klik apply dan oke. Kita tarik. Ini push button. Kita bisa kasih label. Misalkan kita pilih label PP1. Terus setelah label 1, kita pilih ini addressnya apa. Addressnya misalkan kita pilih di input 00. Ini CIO 00 ya. 00. Oke. Sebenarnya idealnya kalau kita nanti bikin HMI, pilihannya area jangan CIO, tapi kita bisa pilih HR, AR atau LR. Karena CIO sebenarnya adalah input output yang langsung berhubungan dengan peralatan IO. Ini tidak disarankan kalau untuk membuat HMI. Tapi karena ini simulasi untuk PLC, anggap saja kita inputnya menggunakan alamat 00 karena PLC Omron kebetulan alamat inputnya dimulai dari 0. Oke. Kita oke. Tadi PP1, pilih PP1.
Oke, label tadi hilang, PP 1. Oke, nah ini teksnya terlalu kecil, kita bisa pilih ya teks di sini. Ya, tapi tes atribut ukurannya berapa. Jadi kalau terlalu kecil, fontnya juga kecil ya, coba kita pilih Arial lah. Kita pilih Arial juga boleh. Oke, biar gede. Wah, oke. Nah, untuk percepat kita copy. Ada saklar 3 tadi ya. Oke, masing-masing kita alamatnya rubah saja. Kalau ini 1 berarti ini 1. Oke, 1. Oke, yang ini 2. Oke. Yang off kita ganti aja warnanya, nanti hijau lah. Nah, ini juga labelnya tadi masih button 1, kita ganti button 2. Label 2. Oke, yang ini label kita ganti 3. Oke, kita sekarang sudah membuat lampu. Sekarang untuk kita membuat push button. Untuk membuat lampu ya, kita bisa pakai ya, enable button, on off button, command button. Ini bisa pakai bit lamp. Bit lamp kita pilih. Tadi motor 1 on ya. Nah, ini kita bisa ganti subnya pakai lampu. Lampu ya, rectangle aja lah, tahun boleh, circle boleh, kita hanya senang yang rectangle. Oke, merah. Kondisi mati ya. Nah, kita labelnya di output, misalkan 100 output PLC nya 100.00. Ngapa jadi motor? Oke, label misalkan lampu 1. Oke. Sini copy lagi dengan Ctrl C, ini on, ini oke, anggap aja begini. Ini dari 100, ini 101, labelnya lampu 2. Oke, yang ini 102, labelnya lampu 3. Warnanya hijau saja. Oke, nah ini indikator lampu. Kalau mau indikator motor ya boleh juga, kita masih copy V, anggap aja ini nanti motornya, motor 1, motor 2. Sini dikendalikan, kita pilih, coba kita pilih gambar motor.
motor, roboter, conveyor, aktuator. Nah, ini banyak. Kita bisa pilih yang mana yang selera. Meter. Ya, kita pilih yang motor aja, aktuator. Anggap aja motor 1 on. Ada yang bagus lagi ya. Yalah, kita aktuator aja. Ini kira-kira bentuknya agak bagus. Saya ini agak baca motor nih. Nah, ini motor. Konsep nanti kondisi begitu. Ketika nggak berputar, aduh, namanya ini tangki ada guys. Oke lah, anggap aja yang ini bagus pom guys. Ini tadi pompanya bisa nyala. Saya cari yang motor nyala nantinya, pompa saja lah. Pompa anggap aja ini merah. Kalau lagi nggak nyala berarti hijau. Nah, ini kondisi konsep hijau, off merah. Oke. Ini motor 1. Ini ganti motor. Anggap aja 100. Anggap aja ini tadi 1 aja. 0 sama 1. 0, 0, 0. Oke, labelnya motor 1. Oke, kita copy aja, ini motor 2. Oke, 1 label motor 2. Oke, jadi kurang lebihnya digambarkan seperti ini ya, biar agak manis lagi. Kita sini kasih frame. Kita kasih frame ya, namanya udah semua. Warnanya ya kita pilih warna yang bagus. Nah, ini aja pink. Ininya ada frame, no frame. Color hanya biru terlalu itu ya. Oke. Kita pilih biar di bawah. Nah, kan? Nah, kita memasukkan teks untuk membuat teks. Oke, ini panel kontrolnya. Ini yang dikendalikan. Oke, setelah ini jadi, maka kita tinggal membuat laddernya. Ya, setelah jadi kita membuat ladder dengan CX program.
ya. Misal coba kita push buttonnya tadi. Oke, bisa mementori semua. Karena kalau kita pilihnya set, berarti sekali tekan akan on terus. Ini ada actionnya, dapat mementori, alternate, set, dan reset. Ketika mementori berarti sebagai push button akan balik lagi. Kita cek lagi yang kedua juga mementori. Oke, yang ketiga mementori. Oke, setelah ini jadi, kita tinggal membuat, kita save dulu supaya aman. Save project. Tadi misalkan praktek 5. Oke. Oh, praktek 5B. Save, anggap aja gitu. Oke, jadi untuk tampilan simulasinya. Langkah berikutnya adalah membuat laddernya dengan CX. Nah, ini CX Programmer. Ya, sebenarnya untuk ladder kalian bebaskan saja, terserah ya. Ya, untuk simulasi kita pilih CC1M. Ya, sebenarnya untuk di kampus ada yang dipakai adalah CP1E. Nah, tapi karena ini untuk simulasi, ya kita biasanya pakai versi yang lebih tinggi ya. Jadi kita pakai CC1M. Oke. Seperti biasa untuk membuat tadi push button adalah di alamat 00. Tempat alamat 00. Oke. Nah, ini PP1. Ya, tadi ketika push button 1 ditekan, maka akan nyala. Oke, ini kita tadi push button 3. Untuk alamat adalah di 0002 ya. Itu push button 3. Untuk off. Oke, yang ini adalah ya bit saja boleh, misalnya kita bit 100. Untuk bit on misalkan internal. Oke, untuk ini supaya ada pengunci, kita pakai pengunci ini. Ya, satu push button on off jadi. Ya kan, untuk berikutnya kita copy saja biar cepat. Nah, tinggal diedit. Ini push button. Push button 1. Oh, ini baru. Ini dieditkan nih, push button 1. Nah, 0.01. Push button 2. Oke, ininya sama off-nya. Anggap aja ini adalah bit 2. Ini bit on 2. Nah, ini kunci juga 1.01. Oke. Nah, ini sudah on off masing-masing. Nah, cuma tadi ada syarat ketika motor 1 akan hidup. Motor 2 akan hidup setelah motor 1 dihidupkan. Nah, berarti di sini dipasang MO-nya 1.00. Ini di luar job sheet itu nggak masalah. Nah, ya ini adalah bit internal. Nah, sekarang untuk menggerakkan di HMI, ya ini adalah kita hubungkan dengan yang tadi di HMI 1.00. Nah, dihubungkan dengan output 10.00 yang lampu ini motor 1.
ya, terus paralel outputnya dengan lampu 1, itu namanya di 100. Jadi lampu 1. Oke, untuk percepat lagi kita copy juga, kita Ctrl V di sini, kita editing ini saja. Terus ini juga alamatnya 101, yang ini juga 100.01. Oke, untuk off-nya kita pilih NC dari 1001. Kita paralel, menjadi 100.02. Oke, sekarang kita simulasikan dengan ini start PLC. Oke, coba kita lihat. Ada 2 file, sorry guys, ini karena terlalu banyak file jadi nggak bisa dibuka. Oke, sekarang kita ulang lagi ya, praktek 5B. Nah, kita coba tunggu, tekan nyala, motor 1 nyala ya, baru itu bisa ditekan. Nah, motor 2 nyala. Untuk mematikan ini, nah 3, motor 2 tidak bisa ditekan atau tidak bisa hidup ketika, nah, kan nggak bisa kan ya, harus dari sini dulu. Nah, motor 1 nyala, lampu 1 nyala, motor 1 nyala, motor 2 nyala, off. Oke, itu kurang lebihnya untuk praktek kelima. Jadi motor 2 akan menyala dengan syarat motor 1 nyala. Jadi ketika motor 1 belum dihidupkan, motor 2 tidak bisa dihidupkan. Ini di sisi tampilan, di sisi ladder. Nah, kita juga bisa melihat di sisi ladder. Kita pilih filenya ya. Oke, ini di sisi ladder apa yang terjadi? Kita perkecil biar kelihatan sisi laddernya. Oke, ladder, coba sebentar ditekan. Nah, ini nyala tuh. Button 2 ditekan, nyala, lampu nyala. Ketika ini dimatikan, mati semua. Oke, jadi itu reaksi ladder yang dikendalikan oleh simulasi dengan CX Programmer. Oke, itu saja. Terima kasih.
untuk malam ini. Untuk praktek 6 silahkan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.